Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas atau kita akan latihan pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan dua video atau dua materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, mungkin dengan media pembelajaran kita dengan latihan soal, mungkin teman-teman akan lebih mudah memahami dari konsep dari jabatan fungsional penyuluh pertanian. Baiklah, kita jangan berlama-lama lagi. Kita langsung saja ke contoh soalnya berikut ini. Jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas A. Penyuluh pertanian ahli pertama, kemudian penyuluh pertanian ahli madya, penyuluh pertanian ahli muda, dan penyuluh pertanian ahli utama. Atau yang B. Penyuluh pertanian ahli pertama, kemudian penyuluh pertanian ahli muda, penyuluh pertanian ahli madya, dan penyuluh pertanian ahli utama. C. Penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh pertanian ahli muda, dan penyuluh pertanian ahli utama. Dan yang option yang D, penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh pertanian ahli madya, dan penyuluh pertanian ahli utama. Jawabannya adalah B. Jadi jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, yaitu jenjang yang paling rendah penyuluh pertanian ahli pertama, kemudian penyuluh pertanian ahli muda, penyuluh pertanian ahli madya, dan penyuluh pertanian ahli utama. Ya, ini penjelasannya. Jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Ya, yang terendah itu ahli pertama dan yang tertinggi adalah ahli utama. Berikut ini yang bukan merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil adalah A. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. B. Melakukan inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. C. Melakukan penumbuhan poktan atau kelompok tani. D. Meningkatkan kelas kemampuan poktan atau kelompok tani dari kelas madya menjadi kelas utama. Jadi yang bukan merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil itu adalah yang D. Meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani dari kelas madya menjadi kelas utama. Nah, untuk option D ini merupakan salah satu dari uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian penyelia. Ya. Nah, ini merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil. Itu ada 18. Nah, untuk pembahasan tentang uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil ini sudah kita bahas pada pembahasan video sebelumnya. Kita lanjut saja ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama adalah A. Melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. B. Merancang model program penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan wilayah kerja. C. Melakukan diseminasi informasi pertanian, teknis, sosial, dan ekonomi sesuai kebutuhan. Dan option D. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan kelompok tani. Jawabannya adalah B. Yang bukan merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama adalah merancang model program penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan wilayah kerja. Jadi yang B ini itu siapa?
uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian di jenjang apa? Yaitu pada jenjang penyuluh pertanian ahli utama, ya. Jadi salah satu uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli utama itu ya merancang model program penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan wilayah kerja, ya. Nah, ini ada 18 uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama, ya. Ini ada yang ke-18. Nah, pembahasan ini udah kita bahas juga, ya, untuk penyuluh pertanian ahli pertama. Kita lanjut saja. Hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian mahir adalah kecuali. Jadi yang bukan merupakan hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian mahir itu apa? Yang A, dokumen program penyuluhan pertanian. B, rekapitulasi data potensi wilayah. C, laporan penyebaran informasi pertanian secara massal. D, laporan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani dan kelas lanjut menjadi kelas madya. Jadi jawabannya adalah A, yang bukan merupakan hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian mahir adalah dokumen program penyuluhan pertanian. Jadi dokumen program penyuluhan pertanian itu merupakan salah satu hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian penyelia, ya. Ini dia hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian mahir. Itu ada 15 hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian mahir. Nah, kalau hasil kerja jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama adalah kecuali. Jadi ini yang bukan merupakan hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama, yaitu A, laporan hasil rekapitulasi dan data potensi wilayah. B, laporan hasil diseminasi informasi pertanian. C, laporan penumbuhan kelompok tani. D, rancangan model data. Jawabannya adalah D, rancangan model data. Nah, kalau rancangan model data ini merupakan salah satu hasil kerja tugas penyuluhan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli madya, ya. Jadi hasil kerja dari salah satu hasil kerja dari penyuluh pertanian ahli madya itu adalah rancangan model data. Ya, ini 18 hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, merupakan pengertian dari A, penyuluhan pertanian, B, pejabat fungsional penyuluh pertanian, C, jabatan fungsional penyuluh pertanian, dan D, wilayah binaan. Jadi jawabannya adalah A, penyuluhan pertanian. Ya, ini penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian untuk option B ini, pejabat fungsional penyuluh pertanian itu merupakan
atau yang biasa disebut itu penyuluh pertanian. Kalau dulunya PPL, sekarang namanya adalah penyuluh pertanian. Nah, itu merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian. Itu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian. Nah, itu merupakan pengertian penyuluh pertanian atau pejabat fungsional penyuluh pertanian. Kemudian untuk option C ini jabatan fungsional penyuluh pertanian, yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan atau melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian. Kemudian yang option yang D ini wilayah binaan, itu merupakan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab penyuluh pertanian. Ini biasa disingkat dengan WIBI ya, wilayah binaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh penyuluh pertanian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian merupakan pengertian dari A. Uji kompetensi, B. Wilayah binaan, C. Hasil kerja, D. Hasil kerja minimal. Ini bukan, karena wilayah binaan itu sudah kita jelaskan sebelumnya tadi ya. Dan jawabannya adalah hasil kerja. Jadi hasil kerja itu merupakan unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh penyuluh pertanian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Ya, jadi yang laporan-laporan yang tadi yang kita bahas pada soal sebelumnya itu, nah itulah merupakan hasil kerja kita. Nah, hasil kerja itu merupakan unsur kegiatan utama yang harus dicapai ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, harus ada tuh laporan kegiatannya, kegiatan apa saja yang harus kita laporkan, apa saja yang harus kita buat, apa saja yang harus kita inventarisasi. Nah, itu sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya tadi ya, itu menilai hasil kerja kita. Nah, ini kalau uji kompetensi itu proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan atau sosial kultural dari penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Kemudian tadi yang B itu wilayah binaan, itu wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab penyuluh pertanian. Hasil kerja itu merupakan unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh penyuluh pertanian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Kemudian ada lagi hasil kerja minimal yang di option D, itu merupakan unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh penyuluh pertanian sebagai prasyarat mencapai hasil kerja. Soal berikutnya, pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian dapat dilakukan melalui pengangkatan A. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan promosi. B. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan akselerasi. C. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi dan akselerasi. Dan D. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi, akselerasi, dan keinginan diri sendiri. Jadi pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian itu dapat dilakukan melalui jawabannya adalah A, yaitu pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Nah, ini pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Di jawabannya A. Nah, itu tadi kita ada membahas beberapa soal ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan soalnya di bagian yang satu lagi, yang bagian yang berikutnya ya, yang mungkin akan rilis ya sekitar 1, 2 atau 3 jam
setelah video ini tayang. Nah, dan tetap tunggu ya untuk pembahasannya biar kita bahas sampai tuntas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.